One Piece Chapter 1093. Judul kali ini adalah Luffy versus Kizaru. Request halaman sampul, kita melihat dua monyet bersaudara memakai kacamata milik Koby dan Helmoppo. Chapter dibuka kelanjutan dari chapter sebelumnya. Luffy berhasil menggenggam Kizaru dengan Gear 5 Mode Giant-nya. Luffy tampak kesenangan, lalu dia langsung memutarkan tangannya yang memegang Kizaru. Luffy langsung melemparkan Kizaru dengan kuat hingga terlempar sangat jauh dari lab. Mereka mengatakan dia terbang jauh, sekarang kesempatan kita untuk melarikan diri. Ayo segera pergi sementara biar Luffy menyibukkan Kizaru. Kemudian Atlas ingin pergi ke suatu tempat. Chopper bertanya mau pergi kemana. Atlas menjawab dia akan pergi ke stratum bawah untuk mencuri otoritas chip perintah pasifista. Jika tidak, meskipun kita menonaktifkan penghalangnya, mereka akan menembak kita. Dia juga menjelaskan otoritas perintah pasifista tertinggi adalah Vegapunk, jadi dia akan melakukannya. Di saat Atlas hendak pergi, Vegapunk mengatakan tunggu, karena dia ingin juga ikut bersamanya. Vegapunk langsung menghubungi Franky bahwa Bonnie berada di stratum bawah. Franky mendengarnya merasa lega, karena yang tahu Bonnie terkena tendangan oleh Kizaru sebelumnya. Vegapunk mengatakan kalau saat ini di tempat Bonnie ada seseorang, kemungkinan mereka adalah Marine. Vegapunk juga bertanya kenapa Bonnie sampai terkena tendangan Kizaru. Lilith mengatakan kalau ini adalah salahnya. Tapi tiba-tiba Sanji menyela pembicaraan mereka. Sanji mengatakan kepada Vegapunk kalau dia akan juga datang untuk menyelamatkan Bonnie. Dia bersama Jinbe sudah melakukan tugasnya, apa yang disuruh oleh Vegapunk. Dan Jinbe berkata untuk berkumpul semuanya di pintu luar. Kita pindah tepat di stratum bawah tempat di mana Bonnie berada. Di tempat itu sudah dipenuhi banyak marine. Mereka mengatakan untuk berhati-hati karena bajalut Bonnie berada di sini. Kita melihat beberapa prajurit marine telah diubah usia menjadi bayi. Ada yang menjadi tua. Pastinya dari kemampuan buah iblis milik Bonnie. Dan akhirnya kita melihat Bonnie yang tubuhnya dipenuhi luka. Dia tampak kelelahan dan dia menuju ke tempat Sentomaru tergeletak. Tampak Sentomaru tidak bergerak sedikit pun dan tubuhnya terlihat gosong. Kita juga melihat bagaimana Bonnie terjatuh setelah dia terkena tendangan yang cukup kuat dari Kizaru. Namun tidak disangka-sangka, Sentomaru yang tadinya kelihatan sudah pingsan, dia kali ini kembali berdiri. Dia berkata, Bonnie segeralah pergi dari sini. Marinir akan segera datang. Sentomaru tahu kalau ada Bonnie di dekatnya. Bonnie menuruti perkataan Sentomaru. Dia pergi menjauh dari tempat itu, tapi sepertinya belum sepenuhnya dia bisa lolos. Karena di tempat itu marinir sudah banyak berdatangan. Bonnie berpikir bagaimana dia bisa lari, apa dia akan terus bersembunyi sampai semuanya telah berakhir. Sementara di tempat lain Zoro bertarung dengan Lucy Awakening. Zoro berkata pada tingkat kekuatan ini, aku tidak akan membiarkanmu melawan kaptenku. Lucy berkata, mungkin kau benar, aku pikir lebih baik membunuh orang kedua dari Yonko. Lalu kita melihat Kizaru yang terlempar. Kizaru terlempar sangat jauh sampai keluar pulau hingga dia akan jatuh ke laut. Lalu Kizaru melancarkan serangan cahayanya mengarah ke pulau itu. Dan juga tubuh dirinya sendiri menjadi cahaya menuju ke pulau Egghead. Luffy melihat banyak cahaya yang akan mengarahnya. Seketika semua cahaya itu menjadi Kizaru. Atau bisa dikatakan, bayangan cahaya Kizaru menghampiri Luffy sekaligus. Luffy masang wajah terkejut sampai matanya keluar. Semua bayangan Kizaru mengeluarkan pedang cahayanya dan menyerang Luffy. Luffy menghindar dan juga menyerang tapi tidak mengenai tubuh aslinya. Kemudian Luffy kabur dan mengatakan ini seperti holo-holo. Mana tubuh yang asli? Yang dimaksud Luffy adalah hologram. Semua bayangan Kizaru menyerang atau mengejar Luffy dengan secara berurutan. Di saat Luffy lari dan semua bayangan Kizaru mengejarnya, Luffy langsung berbalik arah dan menendangnya sehingga semua cahaya Kizaru terkena serangan tersebut. Sayangnya semua bayangan Kizaru tidak ada Kizaru yang asli, dan tidak disangka Kizaru yang asli sudah berada di tempat Usopp. Itu artinya Kizaru menyerang Luffy dengan bayangan cahayanya untuk mengecohnya. Lalu dia mengangkat Usopp dengan memegang mulut Usopp. Luffy semakin terkejut, matanya keluar sampai ke bawah, sedangkan Kizaru bertanya-tanya kemana perginya Vegapunk. Ternyata Vegapunk bersama Atlas menaiki Vega Tank menuju ke tempat Bonnie berada. Sanji juga ikut, tapi Sanji ikut berada di luar tabung tank tersebut. Vegapunk berkata jangan berani menyentuhnya marinir. Aku akan menuju ke sana menyelamatkanmu Bonnie. Aku tidak akan membiarkan gadis muda mati di depanku. Kizaru yang melihatnya dia bertanya-tanya apa yang Vegapunk rencanakan. Dia mulai menembakkan laser cahayanya. Luffy yang juga melihatnya dia berkata dengan lantang, orang tua apel, jangan pergi keluar.
kau akan terbunuh. Dan akhirnya Luffy menghalangi tembakan laser Kizaru. Luffy menerima laser itu di tubuhnya dan kita melihat tubuh Luffy bercahaya sangat terang menahan laser Kizaru. Sedangkan Vegapunk tidak bisa berhenti, Franky juga ikut bersama mereka dan dia memesan Lilith untuk membawa kapal Sanigo menggunakan Shogun. Sementara di kapal, marinir melaporkan bahwa Vegapunk telah turun ke bawah, sedangkan Atlas berhasil mendapatkan otoritas chip perintah untuk pasifista. Dia langsung merintahkan pasifista untuk membersihkan marinir yang ada di sana. Di akhir bab, kita hanya melihat Saturnus terdiam. Oke teman-teman, chapter ini Luffy Gear 5 bertarung melawan Kizaru. Dari pertarungan mereka, Kizaru lebih mengutamakan untuk membunuh Vegapunk sehingga dia tidak fokus meladeni melawan Luffy. Atau dengan kata lain, Kizaru fokus dengan misinya. Keadaan berubah setelah Atas mendapatkan chip otoritas perintah pasifista. Tapi apakah Saturnus hanya diam saja? Karena jika diam saja, semua marinir akan dihabisi oleh pasifista. Dan kebetulan Vegapunk turun ke bawah. Kira-kira apa yang direncanakan oleh Saturnus? Sampai ketemu lagi di review manga One Piece chapter 1093. Dan sampai ketemu lagi, tak lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Sampai jumpa, terima kasih.